Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan jawaban dari ujian akhir semester akuntansi keuangan lanjutan satu, yaitu dengan tema utang antar perusahaan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yoga Kusuma, nomor induk mahasiswanya 240 304 10 10 20 324, kelas AK 601 Universitas Cyber Asia. Oke, di sini saya akan mengambil tema tentang utang antar perusahaan. Next, di sini apa sih pengertian utang antar perusahaan? Utang antar perusahaan adalah utang yang terjadi antara dua entitas. Entitas yang berbeda dalam satu kelompok usaha atau grup perusahaan. Ini bisa terjadi antara yang pertama perusahaan induk dan anak perusahaan. Yang kedua, anak perusahaan satu dengan anak perusahaan lainnya. Mereka bisa saling meminjamkan uang atau membeli surat utang seperti obligasi satu sama lain. Di sini apa sih tujuan melakukan utang antar perusahaan? Yang pertama yaitu efisiensi penggunaan dana. Perusahaan yang memiliki kelebihan kas bisa meminjamkannya ke perusahaan lain dalam satu grup yang sedang butuh dana. Ini lebih cepat dan lebih murah dibanding mencari pendanaan dari luar. Yang kedua, bunga dan syarat lebih ringan. Bunga pinjaman seringkali lebih rendah daripada pinjaman ke bank. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu syarat peminjaman lebih fleksibel dan informal. Yang ketiga, tujuannya yaitu kontrol, kontrol internal dan kepercayaan. Karena masih dalam satu grup, tingkat kepercayaan lebih tinggi. Yang kedua, pemilik dana merasa aman menginvestasikan dana ke perusahaan yang dikenalnya. Selanjutnya, yang nomor empat yaitu penggabungan sumber daya. Kadang perusahaan induk mengelola pendanaan secara terpusat dan mendistribusikannya ke anak-anak perusahaan sesuai kebutuhan. Jenis utang antar perusahaannya tuh yang pertama ada utang langsung antar perusahaan. Terjadi ketika satu perusahaan langsung meminjam atau meminjamkan dana ke perusahaan lain dalam grup. Contohnya PT Induk meminjamkan R 500 juta ke PT Anak. Yang kedua, PT Anak mencatat utang, PT Induk mencatat piutang dalam pencatatannya. Yang selanjutnya, utang tidak langsung antar perusahaan. Terjadi ketika utang dimulai dari pihak luar, non-afiliasi, lalu dibeli oleh perusahaan dalam grup. Contohnya, PT Anak menerbitkan obligasi ke publik. PT Induk kemudian membeli obligasi itu dari investor luar. Sekarang PT Induk menjadi pemberi utang bagi PT Anak, meskipun awalnya bukan. Dan di sini perlakuan dalam laporan keuangan konsolidasinya itu seperti apa sih? Yang pertama, konsolidasi adalah penggabungan laporan keuangan seluruh entitas dalam grup menjadi satu laporan keuangan tunggal seolah-olah grup itu satu perusahaan besar. Utang antar perusahaan harus dihapus atau dieliminasi karena dari sudut pandang grup kita tidak bisa berutang ke diri sendiri. Yang harus dieliminasi itu apa? Yang pertama yaitu piutang dan utang antar perusahaan. Yang kedua pendapatan dan beban bunga. Yang ketiga investasi dalam obligasi sesama perusahaan. Yang keempat diskonto atau premi obligasi. Ini jika ada hasil bayar atau instrumen utang lainnya antar afiliasi. Di sini ada contoh nih studi kasus. Ini ada struktur grupnya yaitu PT Induk Makmur sebagai perusahaan induk dan PT Anak Jaya, anak perusahaan 100% dimiliki. Kronologi transaksinya yaitu pada tanggal 1 Januari 2024, PT Induk Makmur memberikan pinjaman sebesar 1 miliar kepada PT Anak Jaya dengan bunga 10% per tahun. Dibayarkan setiap akhir tahun pada tanggal 31 Desember 2024. Yang pertama, PT Induk Makmur mencatat piutang dan pendapatan bunga. Yang kedua, PT Anak Jaya mencatat utang dan beban bunga ketika belum ada pembayaran pokok utang. Nah, di sini ada jurnal individunya sebelum konsolidasi. Pada tanggal ini yang pertama di PT Indo Makmur, yang pertama akunnya pada tanggal 1 Januari 2024, akunnya ada piutang perusahaan, dicatat di bagian debit, Rp 1 miliar, kasnya dicatat di bagian kredit 1 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2024, piutang bunganya karena tadi bunga 10% yaitu 100 juta, dan pendapatan bunganya dicatat di bagian kredit 100 juta. Yang jurnal PT Anak Jaya pada tanggal 1 Januari 2024,
kasnya dicatat di debit 1 miliar, dan utang perusahaan dicatat di kredit 1 miliar. Dan pada tanggal 31 Desember 2024, beban bunganya 100 juta di bagian debit, utang bunganya 100 juta di bagian kredit. Jurnal eliminasi dalam konsolidasi per 31 Desember tahun 2024. Yang pertama, saat menyusun laporan keuangan konsolidasi, kita harus menghapus semua transaksi antar entitas agar laporan mencerminkan grup sebagai satu perusahaan. Yang pertama, eliminasi pokok utang, utang antar perusahaan di debit RP 1 juta, piutang antar perusahaan di kredit 1 miliar, maaf, 1 miliar. Dan selanjutnya, eliminasi bunga 100 juta, piutang bunga 100 juta, debit kredit. Beban bunga di debit 100 juta, pendapatan bunga 100 juta. Ini ada utang dan piutang pokok dihapus karena internal, tidak ada pihak luar. Yang kedua, utang dan piutang bunga juga harus juga dihapus agar tidak tampak grup punya kewajiban atau hak terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, pendapatan dan beban bunga dihapus karena itu hanya mencerminkan aliran dana internal, bukan pendapatan real grup. Di sini apa sih output akhirnya dari konsolidasi? Yang pertama, tidak ada utang atau piutang antar perusahaan, tidak ada beban atau pendapatan bunga internal. Yang ketiga, laporan mencerminkan posisi keuangan grup yang lebih bersih transaksi internal. Obligasi antar perusahaan, langsung dan tidak langsung. Jika perusahaan menjual obligasi ke afiliasi, maka investasi obligasi dan utang obligasi harus dieliminasi. Termasuk juga pendapatan dan beban bunga, diskonto atau premi yang belum diamortisasi, piutang atau utang bunga. Jika obligasi dijual dengan diskonto atau premi, maka beban bunga akan disesuaikan sesuai metode amortisasi. Dan juga yaitu ada studi kasus obligasi antar perusahaan. Yang pertama, PT Anak Jaya menerbitkan obligasi senilai 1 miliar, bunga 10% per tahun, jangka waktunya yaitu 5 tahun. Obligasi dijual ke publik dengan harga 950 juta diskonto. PT Induk Makmur membeli obligasi tersebut dari publik. Maka terjadi hubungan antar utang antar perusahaan secara tidak langsung. Pelakuan dalam laporan konsolidasi, semua akun berikut harus dieliminasi. Yang pertama, akun-akun yang harus dieliminasi yaitu investasi obligasi di PT Induk. Yang kedua, utang obligasi di PT Anak, pendapatan dan beban bunga. Yang keempat, diskonto atau premi yang belum diamortisasi. Dan yang kelima, piutang dan utang bunga jika ada. Nah, di sini ada jurnal eliminasi konsolidasinya. Yang pertama ada akun investasi obligasi, ada akun utang obligasi dicatat di debit sebesar 1 miliar. Investasi obligasi dicatat di bagian kredit sebesar 1 miliar juga, dan pendapatan bunga 100 juta di bagian debit, beban bunga 100 juta di bagian kredit. Diskonto belum diamortisasi Rp 50 juta di bagian debit, dan investasi obligasi Rp 50 juta di bagian kredit. Jika obligasi dijual lebih murah dari nilai nominal, maka akan terjadi diskonto. Jika dijual lebih mahal, maka nilai nominal premi. Diskonto atau premi diamortisasi selama umur obligasi. Dalam konsolidasi, bagian diskonto atau premi yang belum diamortisasi juga harus dieliminasi. Nah, di sini apa sih kesimpulannya dari melakukan utang antar perusahaan? Yang pertama, yaitu halnya tujuan utang antar perusahaan. Penjelasannya yaitu efisiensi dana, fleksibilitas, dan kepercayaan. Karena masih dalam satu perusahaan atau satu grup. Nah, dua jenisnya. Jenisnya yaitu ada utang langsung dan tidak langsung yang telah saya jelaskan tadi. Dan perlakuan dalam konsolidasinya. Semua bentuk utang, bunga, dan investasi antar entitas dihapus atau dieliminasi. Tujuan eliminasi yaitu agar laporan mencerminkan grup sebagai satu kesatuan tanpa utang kepada diri sendiri. Tidak berpengaruh pada laba. Karena apa? Karena pendapatan dan beban yang dihapus seimbang. Jadi sama-sama dihapus antar pendapatan dan beban. Oke, next. Nah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Berikut jawaban saya, Yoga Kusuma, atas UAS Akuntansi Keuangan Lanjutan. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat.
bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih selama ini Ibu telah membimbing saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.